Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang sistem periodik unsur, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah cara menentukan periode dan golongan suatu unsur atau letak unsur dalam tabel periodik. Periode dan golongan suatu unsur ditentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya, di mana periode ditentukan atau sama dengan nomor kulit terbesar atau terluar suatu atom, sedangkan golongan suatu unsur dilihat dari atau sama dengan elektron valensinya. Lalu, bagaimana cara menentukan periode dan golongan suatu unsur? Yang pertama, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit Ns, misal 2s, 3s, dan seterusnya, maka unsur tersebut bisa berada di golongan 1A atau 2A. Contoh, kita ingin menentukan periode dan golongan magnesium yang bernomor atom 12. Berarti pertama kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kemudian kita tentukan periodenya. Ingat, periode sama dengan nomor kulit terbesar. Nomor kulit adalah nomor atau angka yang berada di sebelah kirinya subkulit. Yang terbesar adalah 3, berarti periodenya adalah periode 3. Kemudian untuk golongan dilihat dari elektron valensinya. Karena elektron valensinya adalah 2 dan konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S, maka unsur Mg berada pada golongan 2A. Jelas ya? Nah, untuk penulisan golongan yaitu menggunakan angka Romawi, sedangkan untuk penulisan periode itu menggunakan angka biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan yang kedua. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit NS-NP, maka pasti unsur tersebut berada pada golongan A, dimulai dari golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Contoh, kita ingin menentukan periode dan golongan dari unsur S yang bernomor atom 16. Kita buat konfigurasi elektronnya menggunakan penyingkatan konfigurasi elektron gas mulia saja ya, yaitu Ne10, berarti sisanya 3s2, 3p4. Kemudian kita tentukan periodenya, kulit terbesarnya adalah kulit ketiga, berarti S termasuk periode 3. Lalu untuk golongan, karena berakhir di subkulit SP, berarti S termasuk golongan A ya. Nah, karena elektron valensinya adalah 2 ditambah 4 atau sama dengan 6, maka S termasuk golongan 6A. Jelas ya? Lanjut yang ketiga, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit NS N dikurang 1D, maka unsur tersebut berada pada golongan B, yaitu antara golongan 1B sampai dengan 8B. Jadi misal, jika elektron valensinya berakhir di Ns2, N kurang 1D1, maka unsur tersebut termasuk golongan 3B, sesuai dengan elektron valensinya ya, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu, jika elektron valensinya berakhir di Ns2, N kurang 1D2, berakhir di Sd, dengan elektron valensi 2 tambah 2 atau 4, maka ini termasuk golongan 4B. Jelas ya? Dan seterusnya, sampai jika konfigurasi elektron berakhir di Ns2, N kurang 1D6, maka unsur tersebut berada pada golongan sesuai elektron valensinya yaitu 2 tambah 6 atau 8B. Lalu, bagaimana jika konfigurasi elektronnya berakhir di Ns2 N kurang 1D7 atau Ns2 N kurang 1D8, berarti elektron valensinya 9 dan 10 ya. Sedangkan kita ketahui golongan B hanya sampai golongan 8B. Nah, aturannya jika elektron valensinya 9, berarti termasuk juga golongan 8B.
Begitupun jika elektron valensinya 10, maka juga termasuk golongan 8B. Kemudian jika unsur elektron valensinya berakhir pada Ns2, N dikurang 1, D9. Nah, ini elektron valensinya 11 ya. Maka unsur tersebut berada pada golongan 1B. Nah, jika konfigurasi elektron berakhir di Ns2, N kurang 1, D10, ini elektron valensinya 12, maka termasuk golongan 2B. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misal kita disuruh menentukan periode dan golongan dari unsur Mn yang bernomor atom 25. Kita buat konfigurasi elektronnya ya, menggunakan penyingkatan konfigurasi elektron gas mulia. Berarti yang mendekati adalah Ar, nomor atomnya atau jumlah elektronnya 18, lalu dilanjutkan dengan 4s2, 3d5. Lalu kita tentukan periodenya. Perhatikan, kulit terbesarnya adalah kulit keempat. Maka periode unsur Mn berada pada periode 4. Kemudian untuk golongan, perhatikan karena elektron valensinya berakhir pada subkulit 4s dan 4 dikurang 1D atau 4s 3D, maka Mn sudah pasti golongan B. Nah, berapa B itu tergantung dari elektron valensinya. Elektron valensinya adalah 2 ditambah 5, berarti golongan 7B. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.